Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Umar bin Hud Al-Attas, sosok panutan dengan sejuta cerita karamah yang selalu menyertainya, dengan keikhlasan yang selalu mendakwahkan agama dan ajaran kakeknya sang penghulu Rasulullah Muhammad SAW. Pada masa beliau, termasuk seseorang yang dapat menyelenggarakan maulid terbesar di dunia. Tidak heran jika majelis maulidnya selalu ramai dan puluhan ribu jamaah dari segala penjuru dunia datang ke tempatnya. Karena nama besar dan kiprahnya yang sudah dikenal di dunia inilah, rumah beliau tidak pernah sepi dari tamu yang berkunjung ke tempat beliau. Dari yang meminta solusi permasalahan hidup, sampai dengan urusan akhirat dapat beliau selesaikan dengan arifan dan bijaksanaan. Ketinggian derajat dan kearifan beliau menjadikan beliau mendapat kedudukan makam yang agung sebagai wali Allah, dan banyak yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang wali kutub di zamannya. Beliau hidup pada abad ke-19 dan dilahirkan di Hadramaut, persisnya di Yaman Selatan. Habib Umar meninggal dunia pada bulan Agustus 1999 di rumahnya dan dimakamkan di Wakaf Al-Hawi dekat dengan pusat perbelanjaan PGC Ciletan sesuai dengan wasiat beliau. Sejak muda, beliau menimba ilmu agama di Hadramaut sampai akhirnya beliau hijrah ke Jakarta pada tahun 1940-an untuk menemui kedua orang tuanya, yakni Habib Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hud Al-Attas yang telah terlebih dahulu menetap di Kuitang. Habib Umar bin Hud Al-Attas datang ke Indonesia pada usia muda sambil berdagang kain di Tanah Abang dan tinggal pertama kalinya di daerah Kuitang, Jakarta Pusat, dan mulai dakwahnya di daerah Ciruguk, Sukabumi, Jawa Barat. Di tempat inilah beliau menggelar Maulid Nabi setiap tahunnya. Maulid yang diselenggarakan oleh Habib Umar bin Hud Al-Attas ini dihadiri sekitar 100.000 jamaah, termasuk ratusan jamaah dari mancanegara. Perjamuan dan hidangan makanan untuk para jamaah yang menghadiri maulid ini diperlukan ribuan ekor kambing dan bertonton beras. Tiap ditanya tentang dari mana sumber dananya, maka Habib Umar selalu bilang dari Allah. Acara maulid yang beliau selenggarakan tergolong lain daripada yang lain dan tidak seperti acara maulid Nabi yang sekarang dapat kita jumpai. Sebab dalam acara tersebut, Habib Umar bin Hud Al-Attas tidak pernah menggelar acara ceramah ataupun tausiyah pada acara pada umumnya. Acaranya singkat dan langsung saja dengan pembacaan maulid, zikir dan ditutup dengan doa. Hal ini dilakukan karena Habib Umar bin Hud Al-Attas khawatir akan menimbulkan saling serang dan fitnah. Kegiatan yang tidak kalah menarik untuk disimak dan penuh barakah yang lain adalah kegiatan jamaah salat subuh yang sering diselenggarakan Habib Umar bin Hud Al-Attas di kediamannya, yakni Condet. Jamaah salat subuh yang mengikuti ini terbilang menarik dan sangat luar biasa. Sebab jamaah salat subuh terbilang sangat sepi dibandingkan jamaah salat wajib yang lainnya. Hal ini terjadi di berbagai pelosok penjuru masjid di Indonesia. Namun, sangat berbeda dengan salat subuh yang diselenggarakan Habib Umar bin Hud Al-Attas, sekitar 300 jamaah salat subuh yang datang, dan akan mengalami peningkatan sampai 300% khusus pada hari Jumat. Jamaahnya meningkat menjadi sekitar 1.000 orang. Karena pada hari Jumat setelah salat subuh, Habib Umar bin Hud Al-Attas menggelar pengajian kajian fikih, sedangkan di Cipayung, Bogor, tiap Kamis malam diadakan pembacaan Maulid Tiba. Yang menariknya adalah setelah diadakan kegiatan tersebut, para jamaah dijamu oleh Habib Umar bin Hud seperti nasi uduk lengkap dengan lauk pauknya. Pada tahun 1950-an, Habib Umar bin Hud Al-Attas berangkat ke Mekah dan bermukim selama beberapa tahun. Selama di Mekah, beliau menggunakan kesempatan tersebut untuk belajar kepada ulama-ulama setempat. Namun sayangnya, saat hendak kembali ke Indonesia, beliau tertahan di Singapura. Pasalnya pada awal 1960-an terjadi konfrontasi antara RI dan Malaysia, sementara Singapura masih merupakan bagian negara itu.
Habib Umar baru kembali ke tanah air setelah usia konfrontasi pada awal masa Orde Baru. Tapi rupanya banyak hikmah yang diperoleh di balik kejadian tersebut. Karena selama lebih dari 5 tahun di Malaysia dan Singapura, ternyata beliau sangat dihormati oleh umat Islam setempat, termasuk Brunei Darussalam. Cerita karamah Habib Umar bin Hud Al-Attas, suatu saat ada seorang yang meminta nomor togel kepada Habib. Namun beliau tidak langsung menghardi dan memarahinya. Dengan sifat arif dan santunnya, beliau menerimanya dan memberikan nomor togel pada orang tersebut, namun dengan satu syarat. Saya akan berikan engkau nomor togel, dengan syarat, jika engkau menang undian, segeralah bawa uang itu kepadaku, jawab Habib Umar. Keesokan harinya, seorang laki-laki tadi datang dengan wajah sumringah dan bunga dan berkata, "Habib, saya berhasil menang togel tembus BIM. Ini uangnya," katanya berseri-seri. Penuh ketenangan, Habib Umar minta muridnya mengambil sebuah baskom, lalu berkata, "Perhatikan apa yang aku perbuat." Lalu, beliau menggenggam uang sekepok itu dan memerahnya di atas baskom. Yang anehnya, dari genggaman tangan Habib Umar menguncurkan darah segar, mengalir memenuhi baskom. "Lihatlah apa yang telah engkau dapatkan dari undian itu," kata Habib. Melihat kejadian itu, laki-laki tadi sontak kaget dan langsung bertobat meminta maaf sama Habib Umar bin Hud Al-Attas untuk tidak mengulanginya lagi. Cerita lain pernah pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki membawa air agar didoakan sebagai obat. Tapi baru saja ia mengetuk pintu, Habib Umar sudah menyuruhnya pulang. Tentu ia bersikeras dan bertahan menunggu di depan pintu. Akhirnya Habib Umar keluar dan berkata, "Pulanglah, air yang engkau bawa itu sudah bisa menyembuhkan." "Tapi Bib, pulanglah, bukankah engkau sudah ditunggu oleh keluargamu?" Mendengar jawaban Habib Umar yang begitu santun dan lembut, orang itu pun segan. Akhirnya dengan keyakinan yang kuat, ia pun pulang membawa air dalam botol tersebut dan menuangkannya ke dalam gelas untuk diminum oleh keluarganya yang sakit. Tak lama kemudian keluarga yang sakit tersebut sembuh dan mereka pun bertemu ke rumah Habib Umar untuk bersilaturahmi. Di saat yang lain, ketika Habib Umar tengah menggelar majlis taklim di masjid, masuklah seorang lelaki yang berwajah putih bersih. "Wahai Habib Umar, bisakah aku minta nasi kebuli?" tanya lelaki itu. Permintaan aneh itu tentu saja membuat terkejut seluruh jamaah. Namun, dengan tersenyum, Habib Umar berkata, "Pergilah ke belakang dan bersantaplah." Maka, lelaki itu pun segera pergi ke dapur. Tak lama kemudian majlis taklim itu pun selesai dan Habib Umar bersama para jamaah menyusul ke dapur dan mereka melihat lelaki itu sedang menyantap nasi kebuli dengan sangat lahap. "Siapakah dia?" "Dia tamu kita. Dia adalah Nabi Khidir alaihissalam," jawab Habib Umar. Tidak semua ulama besar mendapat kesempatan dikunjungi oleh Nabi Khidir, dan kunjungan Nabi Khidir itu menunjukkan betapa Habib Umar sangat alim dan saleh. Menurut beberapa Habib yang kenal dekat dengan Habib Umar, karamah yang dimilikinya itu berkat keikhlasan dalam merawat ibundanya. Selama 40 tahun dengan tekun, ikhlas dan sabar, beliau merawat sang ibu hingga akhir hayatnya. Habib Ismail bin Yahya, seorang pengurus Naqabatul Ashraf, adalah satu lembaga penyensus para Habib, juga menyatakan karamah tersebut berkat keikhlasan Habib Umar merawat ibundanya. Bahkan karena lebih mementingkan merawat sang ibu, suatu saat Habib Umar tidak sempat menghadiri pengajian-pengajian di luar rumah, termasuk Masjid Riyan, Kuintang yang digelar Habib Ali Al-Habsyi. Ulama besar yang dikenal sangat sederhana dan tawadhu ini wafat pada tahun 1999 dalam usia 108 tahun. Dan meninggalkan 3 putranya, yakni Habib Hussein, Habib Muhammad, dan Habib Salim. Walaupun Habib Umar bin Hud Al-Attas sudah lama wafat, namun ajarannya tidak pernah hilang di dalam bumi. Murid dan para pecinta Habib Umar bin Hud Al-Attas selalu senantiasa untuk mengamalkan ajaran dan wejangan yang pernah diberikan oleh beliau, dan senantiasa untuk mendakwahkan ajaran beliau sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.
Inilah kisah singkat Habib Umar bin Hud Al-Attas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.